Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian istiqomah setiap Selasa malam Rebu, Masjid Jami' Syekh Burhanuddin, Bekasi Timur, rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita kembali dihadirkan di majelis ini untuk melanjutkan pembicaraan kita pada minggu yang berlalu. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu, masih masalah arkanus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha i'tidalun walau fin naflin alal mu'tamad wa yatahaqqaqu bi'udin ba'da ruku'i libada'in bi ayyauda lima kana alai qabla ruku'i qaiman. Wasadisuha, adapun yang ketujuh, yang keenam dari rukun salat adalah i'tidalun, i'tidal walau fi naflin, walaupun ada apa salat itu adalah salat sunat, alal mu'tamadi, atas pendapat yang muktamad. Muktamad ini pendapat yang kebanyakan ulama bersepakat. Jadi salah satu nama rukun sholat itu adalah i'tidal. I'tidal itu kembali kepada posisi semula setelah melakukan ruku. Nah, ini yang terkadang kita banyak keliruan. Jadi sebelum kita ruku posisinya gimana? Nah, begitu pula nanti kali saat i'tidal. Jadi yang benar itu sebenarnya kalau kita sebelum ruku begini, kemudian ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, kita harusnya kembalinya begini kalau menurut kitabnya. Tapi kalau prakteknya biasanya kita setelah begini lepas ke bawah. Apa itu salah? Enggak salah, cuman kurang pas dengan kitabnya. Jadi 4 imam mazhab berpendapat bahwa posisi i'tidal adalah posisi sebelum ruku. Wa yatahaqqaqu, dan bisa nyata apa i'tidal bi'udin, dengan kembali
ba'da ruku'i, setelah ruku, bibad'in, kepada posisi semula. Nah, jadi sebelum ruku kalau kita begini, maka setelah ruku harusnya begini lagi. Tapi kalau sebelum ruku kita lepas tangan, boleh, karena sendakap itu hukumnya sunat, boleh lepas begini. Allahu Akbar, kayak di Mekah ada itu. Nah, nanti setelah kita ruku kembali lagi begini, nggak apa-apa. Cuman yang kita praktekkan sebelum ruku begini, setelah ruku kita begini, jadi kurang pas dengan kitabnya. Walaupun itu tidak sampai membatalkan sholat, karena itu hukumnya sunnah. Tapi iktidalnya wajib. Nggak boleh setelah ruku langsung sujud, nggak boleh, harus iktidal dulu. Bi'ayauda, dengan hendak kembali, ilaihi, kepada iktidal. Bi'ayauda, dengan hendak kembali, lima, kepada perkara, karena yang ada apa ma'alai, atasnya, ma qabla ruku'ihi, keadaan sebelum ruku. Nah, ini yang dimaksud dengan iktidal. Posisi kita kembali sebelum ruku. Bagaimana keadaan rukunya sebelum ruku? Begitu setelah ruku. Ya. Jadi kalau misalnya posisi tangan kita sebelum ruku begini, ya. Setelah iktidal, sami Allahu liman hamidah, balik begini. Kalau posisi tangannya sebelum ruku begini, ya balik begini. Kalau posisi tangannya sebelum ruku begini boleh, ini boleh, ya. Begini boleh, begini boleh, lepas juga boleh, tidak ada masalah. Cuman kalau yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, ya, rata-rata yang diikut oleh ahlu sunnah wal jamaah begini, tangan di atas pusat. Coba kita perhatikan, tangan di atas pusat. Nah, kalau ini tangan di atas pusat, benar? Ini pusatnya sini, tangannya di bawah. Tangan di atas pusat, tuh. Pusatnya di bawah, tangannya di atas. Tangan di atas pusat. Nah, juga benar. Kan tangan di atas pusat ini. Yang terpenting di saat kita iktidal kembali ke posisi semula. Kalau misalnya kita masih kikuk mempraktekannya di depan orang, minimal nanti sholat sunat dipraktekkan. Jadi yang benar begitu sebenarnya, ya. Tapi kadang-kadang kita karena nggak tahu yang benar dibilang salah. Ya. Kalau kata pepatah orang Jawa, salah kaprah. Salah tapi kaprah. Salah tapi sudah umum. Kita teruskan. Qaiman adalah berdiri siapa orang, qaidan atau duduk, ya. Jadi sholat itu boleh berdiri, boleh duduk. Bagi yang nggak mampu berdiri, sholat boleh duduk. Kecuali sholat sunat. Sholat sunat walaupun mampu berdiri boleh duduk, cuman pahalanya separuh. Kalau berdiri pahalanya 100, kalau duduk pahalanya tinggal 50. Kayak sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, qobliyah, ba'diyah. Itu kalau walaupun mampu berdiri boleh duduk. Kayak sholat tarawih, cuman pahalanya separuh berdiri. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau mampu berdiri tidak sah duduk, kecuali tidak mampu berdiri. Boleh duduk, boleh tidur, berbaring, boleh matanya doang sholat, ya, boleh kedip-kedip ini. Kalau memang yang bisa bergerak cuma matanya. Nah, yang repotnya itu orangnya sehat, sholat matanya doang. Besok matanya doang masuk surga, yang lain masuk neraka. Walau syaqqa, dan jika ragu siapa orang,
fi itsmami di dalam olehnya menyempurnakan i'tidal tadi, ada maka kembali siapa orang ilahi kepada i'tidal. Di salah satu persyaratan i'tidal itu adalah tumakninah. Apa itu tumakninah? La kalam, ya. La kalam, la arkan, nggak ngomong, nggak bergerak selama bacaan subhanallah, kira-kira 2 detik lah. Maka kalau kita misalnya baca doa dan subhana rabbil azim, kita masih ngomong nih sampai anak pindah ke atas, tidak sah i'tidal model itu. Salatnya harus ditambah 1 rakaat. Bukan salatnya batal, tapi rakaat pertamanya yang batal. Jadi yang dikatakan tumakninah la arkan wala kalam, enggak bergerak, tidak ngomong. Jadi diam sejenak. Allahu akbar, diam. Makanya sholat tarawih, ya, sholat tarawih cepat itu nggak usah baca apa-apa, diam aja sejenak, kira-kira 2 detik. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus assalamualaikum warahmatullah. Itu teori sholat cepat. Nggak boleh begini. Allah sami'allahu, itu nggak ada i'tidalnya. Sholat yang model begitu tidak sah, karena tumakninah termasuk bagian daripada rukun sholat, bahkan rukun bagi tiap-tiap rukun sholat. Contoh, kalau kita mau ruku, misalnya baca ayat kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nggak sah yang model begitu tuh. Harus diam dulu, tumakninah dulu, baru ruku. Ya. Begitu pula di antara Fatihah ke ayat, nggak boleh langsung waladhdallin, amin langsung nggak boleh. Tumakninah dulu, berhenti dulu, la kalam wala arkan, nggak ngomong, nggak bergerak selama bacaan subhanallah. Begitu pula sujud, jangan mulut masih ngomong, masih baca tasbihnya sujud, kita udah pindah rukun, nggak sah sholat yang model begitu. Jadi diam dulu. Nah, kalau malas baca tasbih rukun, ya, ingin sholat cepat ya kayak tadi itu, Allahu akbar, diam 2 detik lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan, Fatihah wajib, ayat nggak usah, Allahu akbar. Makanya sholat tahajud itu apa? Sholat tarawih ada yang 7 menit selesai, itu karena pakai cara begitu. Kita jangan nyalahin kalau belum tahu ilmunya. Nggak boleh nyalahin ibadah orang kalau kita belum tahu. Dia ambil cuma tumakninahnya aja, dia tidak ambil tasbihnya seperti ruku dan sujud. Nah, kalau kita ragu, kita belum tumakninah waktu i'tidal, ya. Kalau posisi kita jadi imam, cepat-cepat kembali tumakninah. Atau sholat sendiri, cepat-cepat kembali ke i'tidal tadi, walaupun sudah ruku. Nih tadi i'tidalnya nggak tumakninah, masih baca tasbihnya i'tidal, ya kan? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Belum selesai kita ada ruku, nggak ada tumakninahnya, maka kita kembali kepada i'tidal. Nah, bagaimana kalau imam kita jadi makmum, imam tidak pakai tumakninah, ya, main apa aja, main tabrak aja, nggak ada tumakninahnya, nanti mana-mana rukun yang tidak pakai tumakninah kita tambah 1 rakaat selesai sholat. Berarti rakaat yang tidak ada tumakninahnya, berarti rakaat itu tidak dihitung, tapi tidak membatalkan sholat, boleh ditambah. Makanya kalau jadi sopir memang harus tahu rambu-rambu, nggak boleh nabrak. Di sopir ini harus paham betul jalan yang akan ditempuhnya. Bahwa kalau nabrak, yang sengsara bukan sopir doang, penumpangnya juga kena nanti.
Makanya nggak boleh berebut jadi imam tuh nggak boleh. Kadang Fatihah aja bacanya nggak lurus, kepengen jadi imam, repot itu. Itu dolun mudilun, sesat dan menyesatkan orang. Jadi kalau kita mau masuk neraka boleh masuk neraka aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Mau maksiat silahkan, boleh, tapi jangan ngajak-ngajak orang. Kasihan yang diajak. Kita teruskan. Ghairul ma'mumi, siapa selain makmum. Nah, kalau makmum harus ikut imam. Salah benar imam harus diikut. Jadi kalau udah kadang ditunjuk jadi imam, kalau imamnya salah atau benar harus diikut. Kalau tidak diikut harus niat mufaraqah, niat memutuskan diri dari imam. Tapi kalau tidak niat mufaraqah, misalnya imamnya sholat zuhurnya udah 4, terus ditambah 1 lagi, ya kan? Terus kita nggak ikut nunggu imam salam, batal sholatnya. Jadi kalau imam salah, ya, kalau salah imam tadi tidak sampai membatalkan sholat, kita ikut aja. Tapi kalau kesalahan imam itu sampai membatalkan sholat, kita harus niat mufaraqah dalam hati kita, niat memutuskan hubungan dengan imam. Nah, contoh misalnya, contoh kasus, ada imam, kita nggak senang sama orang itu, pokoknya kalau lihat dia kita marah aja. Itu tidak boleh kita berimam kepada orang yang kita tidak senangi. Terus bagaimana? Apa kita nggak ke masjid? Tetap ke masjid, tetap jamaah, tapi kita niat sholat sendiri, mufaraqah, pahalanya tetap sama dengan jamaah. Dia nggak boleh ngerutu dalam sholat. Wa illa, dan jika tidak kembali batalat sholatu, maka batal sholatnya. Nah, kalau kita tadi belum tu'maninah, iktidalnya itu, ya kan, karena sholatnya sholat angin, ya. Jadi sholat itu ada sholat tanah, ada sholat air, ada sholat angin, ada sholat api. Nah, biasanya sholat cepat itu sholat angin, tapi tidak boleh meninggalkan rukunnya. Nah, biasanya kalau kita misalnya bacaannya lambat, ya nggak usah baca doa-doa. Misalnya kita baca doa setelah doa waktu iktidal, ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mi'rus. Imam udah ruku, udah sujud, kita masih dalam keadaan baca, kita harus tunggu dulu sebentar, diam, la kalam la harkam, baru ikut. Jangan kita sedang baca, imam ruku sujud, kita ikut sujud, itu nggak pakai tumakninah, sholatnya nggak sah. Atau bacaan Fatihah kita agak pelan, kita udah dapat separuh, imam udah ruku, kita diam dulu sebentar, nanti kekurangan Fatihah ditanggung oleh imam. Yang penting rukun sholat itu harus kita penuhi. Wa yusanu, dan disunatkan, ayakula panda mengucap siapa orang firafi di dalam bangun, minar ruku'i, dari ruku, sunat membaca sami Allahu liman hamidah. Itu hukumnya sunat. Boleh nggak baca? Sholat cepat tuh nggak usah baca. Jadi baca Allahu Akbar itu cuma sekali wajibnya dalam sholat, waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu nggak wajib, sunat. Jadi boleh aja sholat begini. Semuanya orang Paniang boleh. Jadi baca sami Allahu liman hamidah itu sunat. Boleh nggak dibaca? Ya. Tetapi lebih afdal dibaca. Sami'a, mendengar siapa Allah liman, kepada orang
hamida, yang memuji siapa orang hu kepada Allah. Allah mendengar orang yang memujinya. Samiallahu liman hamidah. Tapi kalau posisi jadi makmum tidak baca itu. Kalau sholat sendiri baca itu nggak apa-apa. Sholat sendiri samiallahu liman hamidah boleh. Atau jadi imam. Tapi kalau jadi makmum baca apa? Rabbana walakal hamd. Nah, cukup sampai di situ. Nah, kalau misalnya kita ingin panjang, jangan pakai waw, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan sampai selesai. Tapi kalau pengen pendek aja cukup Rabbana walakal hamd, untuk menjaga tumak ninah tadi, supaya kita tidak kehilangan tumak ninah. Kita mengejar pahala, tapi ada yang wajib kita tinggalkan, akhirnya sholat kita bermasalah. Nah, kalau sholat kita bermasalah, sholat kita itu tidak punya power, nggak punya kekuatan apa-apa. Padahal kata Allah, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kenapa kita rajin sholat kok mungkarnya jalan? Karena sholatnya nggak punya kekuatan, nggak punya power. Ibarat duit palsu. Punya duit 2 koper tapi palsu. Jangankan beli mobil, beli rokok aja ke warung nggak bisa. Padahal duit 2 koper, duit palsu tadi. Nah, supaya tidak palsu, nah kita harus tahu rambu-rambunya sholat secara syariat. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya.